Halo guys, welcome back to my channel Romi Motovlog. Dan di video kali ini gue lagi pakai Supra Legend ya, nih Supra bapak. Dan gue habis dari Cempaka seperti biasa. Kemudian gue mau ke daerah Roksimas, soalnya gue lagi ada sedikit kerjaan seperti biasa. Gue lagi lagi nganter barang ke customer gue. 2 handphone. Ya, handphonenya agak lumayan, handphone Sultan ya, S23 Ultra yang 512 2 unit. Lumayan lumayan berat bawanya, soalnya harganya cukup lumayan. Dan itu alasannya kenapa kalau misalkan gua kirim barang-barang yang mahal, gua pakai Supra ini nih. Keren kan Supranya? Nah, sebelum lanjut keseruan videonya, seperti biasa guys, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, anjir, agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Ya, kita belok kiri dulu ya. Ini beruntung banget gue hari ini gak terlalu macet. Mungkin karena masih jam 4 sorean ya, bisa jadi sih. Dan gue masih berada di kawasan Kemayoran. Bentar lagi gue mau nyampe Pasar Baru ya guys. Gue sih record ya, siapa tahu ada kejadian menarik aja sebenarnya sambil gue ngoceh-ngoceh, sambil gue bikin video, dan ya sambil menyelam minum air 2-3 terlampaui lah. Soalnya ya seperti biasa guys, pokoknya tiada hari tanpa konten. Gue harus konten terus biar diri gue sendiri tuh terbiasa dengan hal itu. Biasanya kan kalau motoran kita motoran aja ya. Nah, dan kebetulan hobi gue juga motoran, kerjaan gue juga setiap hari juga di jalan ya. Sekalian aja kan gue bikin video. Dan biasanya hobi yang kita jadiin kerjaan itu lama-lama membosankan guys. Itu pastilah. Tapi tetap harus semangat, karena gue lihat tadi subscriber gue udah nambah jadi 400, dan gue sangat berterima kasih bagi yang udah dukung gue ya. Semoga kalian dapat hal-hal yang baik ya, setiap harinya. Ya, ini kita masuk jalur kanan aja. Kali ini sih gue nggak bakal ngoceh-ngoceh banyak ya, kalian cukup lihat lihat jalannya aja kayak gini nih. Soalnya emang belum ada hal yang menarik. Ntar kalau ada hal yang menarik yang kira-kira langsung di otak gua itu muncul ide, langsung kita gaskan, kita omongin ya. Oke guys, kita masuk ke sebelah kanan ya, soalnya kalau kita lewat kiri itu nggak bisa, harus putar balik. Kalau kita mau ke arah Roksimas harus lewat bawah sini. Dan ya seperti biasa, kalau kawasan sini pasti nggak jauh-jauh dari macet guys. Nah, ini buat kalian juga ya, kalau misalkan lagi di jalan, terutama di Jakarta yang kawasannya padat banget kendaraannya. Mungkin gue mau ngebagiin pengalaman pribadi gue yang hampir setiap hari gue di jalan Jakarta. Suka dukanya seperti apa ya, kayak gini guys. Kalau misalkan di siang hari itu panas pasti, udah gitu macet. Ya namanya kota gede kan ya. Dan gue sih masih bersyukur lah, masih diberi kesibukan. Soalnya kalau misalkan gue nggak jalan naik motor itu kayak sehari-harinya berarti nganggur. Cuman ada di rumah aja atau di mana, ya ngapain lo di Jakarta kalau misalkan nggak nyari duit kan ya. Dukanya lagi kalau misalkan lagi musim hujan guys,
udah kita kadang lupa bawa mantel. Dan tahu sendiri ya, jalanan Jakarta hujan bentar pasti udah genang air. Kalau misalkan hujannya agak lama, agak deras, pasti bakalan banjir. Itu sih sering banget gua alamin ya. Cuman kalau kalian yang udah lama di Jakarta sih pasti lebih paham ya. Ini lampu merah. Nanti kita lanjut videonya. Soalnya di sini biasanya banyak polisi dan ya seperti kalian lihat, motor gua spionnya cuma satu dan ini juga pajangan. Oke, udah hijau, kita lanjut. Tadi gua lagi ngomongin banjir ya. Ya begitulah guys. Dukanya kalau misalkan kita jadi apa ya, jadi motovlog di Jakarta, otomatis pasti ya dapat hal-hal kayak gitu udah pasti. Dan gue juga pernah ngalamin nih pas dulu gue pakai motor Beat. Itu sih lucu tapi kocak juga dan sedih sih gue kalau misalkan apa ingat-ingat kejadian itu. Wow. Kejadiannya pas dulu hujan agak banjir, gua bawa barang dan kebetulan barangnya kayaknya kalau gue inget-inget ada 2 atau 3 unit handphone ya. Gua mau ngirim ke daerah Cempaka, ke daerah Cengkareng kalau nggak salah. Dan gua lewat komplek Casa Jordan kalau kalian tahu. Dan di situ tuh ada kejadian yang nggak bakal terlupakan di dalam hidup gue ya. Jadi pas itu Casa Jordan itu lagi banjir. Padahal itu perumahan gede loh. Gue juga nggak tahu ya, mungkin ada sampah yang mampet di gotnya atau gimana. Kondisinya banjir, kemudian banjirnya itu udah hampir sedengkul guys. Dan gue nggak sengaja, biasanya kan kalau got itu kan di sebelah kiri ya. Dan gue mutusin buat jalan di sebelah kanan. Ternyata guys, gotnya itu ada di sebelah kanan, di tengah-tengah jalan guys. Dan itu sama sekali kalau banjir nggak bakal kelihatan lah. Udah gitu ban depan gua masuk ke got, terus akhirnya ban belakang gua jatuh juga dan kaki gua untungnya napak masih di aspal guys, dua-duanya. Jadi cuman motor gua yang masuk ke got. Udah gitu ya, gak ada yang nolongin lagi. Wah pokoknya parah sih. Habis itu motor gua angkat sendiri dan alhamdulillah sih motor sama handphone masih selamat ya. Cuman ya motornya mogok full sama ini guys, full sama air. Gua juga mampir ke bengkel dulu buat ngebenerin. Pokoknya pas itu tuh gua nelpon siapa aja nggak ada yang mau dateng guys. Oke guys, kita lanjut videonya. Mungkin masih banyak ya apa duka yang gua alamin, anjay. Kayak alay banget gua ngomong duka loh. Ya sebenarnya sih kesusahan itu ya sebagian tantangan lah. Nah namanya kita di jalan kan, kita kan kayak pendekar di Jakarta. Gitu. Jadi kalau misalkan banyak tantangannya, itu bakal ngebuat diri kita bakalan lebih baik lagi. Soalnya gue pernah dengar ada kata-kata bijak yang ngomong bahwa kalau misalkan jalan yang kita lalui itu mulus, berarti kita salah jalan guys. Asik. Nah di sini kita belok kiri guys. Ini kawasan Harmoni masih full pembangunan ya. Nggak tahu jadinya kapan, lama banget. Ya untuk dukanya lagi sih masih banyak ya, kayak misalkan ada yang orang rokok terus abunya ke mata kita, kemudian ada yang dari gang celonong aja langsung gas, kemudian ada yang berhenti nggak ngasih tanda, nggak ngesen kanan kiri dan sebagainya sih. Ya kalian pasti sering ngalamin lah hal-hal kayak gitu. Cuman mungkin apa ya, kalau misalkan kalian gak sabar-sabar di jalan ya pasti bakalan emosi, berantem di jalan bahkan. Dan untuk sukanya sih yang paling gue suka kalau misalkan gue lagi di jalan Jakarta, yang pertama gue jadi tahu ya jalan-jalan di Jakarta. Kalau misalkan gue ke arah mau kemana itu nggak perlu lagi pakai map karena gue udah terbiasa kan. Soalnya ya bukan apa-apa guys, jalan Jakarta itu lo berangkatnya lewat mana ntar pulangnya bisa beda gitu. Nah gitu. Yang kedua, gue kan
guys ya, kalau misalkan gua lihat gunung-gunung kayak air kayak apa itu udah hal biasa, tapi kalau gua jalan di Jakarta itu gua menemukan hal baru kayak misalkan gedung-gedung bertingkat dan ya jalannya lebar, mobil-mobil bagus, motor bagus gitu yang gue temuin, yang nggak gue temuin di kampung halaman gue gitu. Soalnya gue orang kampung guys, jadi ngeliat kayak gini tuh lebih wow daripada gue ngeliat gunung dan lain-lainnya. Kalau misalkan gunung dan sungai sih gue udah biasa lah, udah hal ya wajar lah, kayak kalian ngeliat kemacetan Jakarta kali. Ya kayak gini guys lah ke suasana kalau misalkan gua ngevlog siang, macet, polusi ya kan. Tapi gua heran ya kalau di Harmoni ini ada yang nggak pakai helm kok polisinya diem-diem aja. Ya gua juga nggak tahu sih guys, mungkin orang sini kali ya, jadi aman-aman aja. Kita putar balik dulu guys. Ya mungkin cukup sekian video dari gua. Kalau misalkan kalian ngalamin hal yang gua alamin, atau ada hal yang menyebalkan lain, atau ada hal yang bikin kalian bahagia putar-putar di Jakarta, kalian bisa share di kolom komentar yang udah gua sediain. Dan videonya cukup sekian aja ya guys ya. Gua tetap selalu ngingetin, mau di awal mau di akhir video, buat dukung gua dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe-nya agar gua lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya guys. Oke, terima kasih dan selamat menikmati ya. Selamat menikmati hari-hari kalian dan selamat menikmati pemandangan yang bakal gue suguhin, yaitu kemacetan di Jakarta. Terima kasih dan sehat selalu.